Bab 640/640. Saat ini, sinar kecemerlangan muncul di tubuh Ye Yuan, momentumnya yang mengesankan tampak sangat mengerikan. Ini bukan kesan salah yang dibangun Ye Yuan. Berbeda dengan efek internal origin spiritism Spirit Wood, efek dari Thunder Essence Fruit terwujud di luar. Ye Yuan menelan lebih dari 1000 Thunder Essence Fruits dalam sekali jalan. Itu juga tidak mengherankan dia akan memiliki aura yang kuat. Yusin sudah lama terpana di sampingnya. Sebenarnya ada orang yang memperbaiki Thunder Essence Fruits seperti ini. Jika itu dia pasti sudah lama langsung dijejali oleh kekuatan guntur dan kilat. Hanya saja Ye Yuan memiliki kayu semangat magnetisme asal sebagai dasar dan tubuh fisiknya juga sangat hebat. Jadi buah esensi guntur ini tidak ada artinya baginya. Tidak bagus. Tuan muda, kita dikelilingi oleh klan Kalajengking Nether Crimson Water dan klan Tikus Flux Emas. Mereka berkata untuk membiarkan kita menyerahkan buah esensi guntur. Ye Yuan saat ini sedang menyempurnakan buah esensi guntur ketika anggota klan rubah datang di depan Yusin dengan bingung. Ekspresi Yusin berubah, dan dia berkata, datang dengan cepat. Pergilah keluar dan singkirkan makanan meriam ini terlebih dahulu, dan orang utama kemungkinan besar harus keluar. Yusin menoleh dan menemukan bahwa Ye Yuan sudah menyelesaikan penyempurnaan dan berjalan di belakangnya. Ye Yuan membawa Yusin dan keluar dari hutan buah guntur esens bersama-sama, dan menemukan bahwa sekelompok besar orang sudah tiba di luar saat ini, mengelilingi klan rubah dengan erat. Gu Xie, Gold Sun, kalian benar-benar datang ke wilayah klan rubah saya untuk bertindak liar. Apakah Anda benar-benar membawa kami untuk mudah digertak? Yusin berkata dengan marah kepada mereka berdua di depan. Ye Yuan memberi Gu Xie dan Gold Sun tatapan pengukur dan menemukan bahwa kekuatan mereka sebenarnya tidak lebih lemah dari Ansuan. Tapi sangat jelas, kedua orang ini hanya ada di sini untuk menjadi ujung tombak serangan itu. Lawan sejati belum muncul. Ye Yuan agak penasaran seberapa kuat kekuatan Wolf Fang itu, untuk benar-benar dapat memesan Crimson Water Nether Scorpion Clan dan Flux Gold Rat Clan. Gu Xie itu melirik Yusin dan berkata dengan senyum dingin, guntur essence fruit semacam harta yang menantang surga, mungkinkah klan rubahmu ingin mengantongi tanpa berbagi? Klan Kalajengking Nether Crimson Water kami tidak mau banyak juga. Hanya 3000 akan dilakukan. Petik 2. Gold Sun bermata juling, tetapi berkata dengan pandangan seram, mereka yang melihat memiliki andil. Klan Tikus Flux Emas kami hanya menginginkan 3000 buah guntur essence juga. Yusin baru saja akan terbang dari pegangan ketika Ye Yuan melangkah maju dan berkata dengan dingin, mereka yang melihat memiliki andil. Apakah kalian melihatnya? Gold Sun tidak bisa berhenti. Melihat grove buah esensi guntur di belakang Ye Yuan, bagaimana masih ada petunjuk dari buah esensi guntur. Sangat jelas, buah esensi guntur itu telah lama dipanen bersih oleh klan rubah. Kamu bocah manusia yang menerima klan rubah. Yusin, klan rubahmu benar-benar memiliki keberanian yang luar biasa, untuk benar-benar berani mengambil risiko kecaman universal dan menerima manusia. Mengenai identitas Ye Yuan, Yusin belum lama khawatir. Dia berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Ye memiliki garis keturunan ras naga yang sangat kuat dan satu keluarga dengan ras iblis kami. Apa arti kata-kata Anda? Cukup omong kosong. Energi esensi yang dipelihara bocah ini sangat murni. Jika dia bukan manusia, bisakah dia dari ras iblis? Gu Xie berkata dengan jijik. Memang benar bahwa energi esensi yang dipupuk Tuan Ye sangat murni. Tapi darah naga di tubuhnya bahkan lebih murni. Bukankah Ansuan memberitahu kalian bahwa dia hampir berlutut di bawah tekanan naga Tuan Ye? Yusin berkata tanpa menyerah sedikit pun. Gu Xie dan Gold Sun keduanya terkejut dalam hati ketika mereka mendengar. Mereka hanya tahu bahwa klan rubah mengambil anak laki-laki manusia dan benar-benar tidak tahu bahwa keturunan naga ras Yuan Ye sebenarnya sangat kuat. Kekuatan Suan tidak lebih lemah jika dibandingkan dengan salah satu dari mereka, dan dia sebenarnya tidak bisa menahan tekanan naga Ye Yuan. Seberapa murni garis keturunan pada tubuh bocah ini harus. Membual, kamu juga harus menyiapkan wajib militer. Bagaimana mungkin manusia kecil yang lemah memiliki garis keturunan ras naga murni? Yusin, kamu terlalu naif. Kamu tidak berpikir bahwa kamu dapat menakuti kami hanya dengan beberapa kata, kan? Gold Sun berkata dengan sinis dingin. Jelas, Gold Sun tidak percaya bahwa Ye Yuan bisa memiliki garis keturunan ras naga murni semacam itu sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Lupakan Ye Yuan, bahkan di seluruh wilayah Demon God terlarang, tidak ada orang dengan garis keturunan ras naga murni. Ye Yuan memandang Gold Sun dan Gu Xie. Sambil mendengus pelan, dia berkata dengan jijik,
dua orang tolol. Wajah Gusie dan Gold Sun berubah. Mata mereka menjadi tajam, dan mereka berkata dalam paduan suara, "Nak, apakah kamu ingin mati?" Yang ingin mati adalah kalian. Saat dia mengatakan ini, naga Ye Yuan mungkin dilepaskan sepenuhnya. Momentum yang mengesankan di tubuhnya naik ke puncak. Ekspresi Gusie dan Gold Sun berubah drastis. Hanya pada saat ini mereka tahu bahwa kata-kata Yusin sebelumnya tidak dibesar-besarkan dalam aspek apapun. Garis keturunan ras naga Ye Yuan ini terlalu menakutkan. Ye Yuan saat ini di mata mereka seperti dewa langit yang tinggi, sementara mereka sendiri adalah dua semut. Mirip dengan Ansuan, esensi iblis di tubuh Gusie dan Gold Sun menjadi gelisah dan gelisah. Semacam keinginan untuk tunduk tumbuh tak terkendali. Sementara anggota klan di belakang mereka semua berlutut satu persatu seolah memberi hormat kepada penguasa. Dua orang bodoh, dieksploitasi sebagai makanan meriam oleh orang-orang dan masih ceria seperti anak-anak. Buah-buahan esensi guntur ada di sini. Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan bawa mereka sendiri. Ye Yuan berkata dengan dingin. Setiap kali Ye Yuan menembus batas kecil, darah naga di dalam tubuhnya akan lebih jauh. Tekanan ras naga pada tubuhnya akan lebih baik juga. Tekanan naga yang dia lepaskan sekarang bahkan lebih kuat dari apa yang dirasakan Suan saat itu. Gusie dan Gold Sun melakukan yang terbaik untuk melawan tekanan naga Ye Yuan. Ekspresi rumit muncul di wajah mereka. Mereka menemukan bahwa apa yang dikatakan Ye Yuan tidak salah sama sekali. Mereka tidak tahu apa-apa dan berlari ke klan rubah untuk menaikkan rona. Mereka awalnya berpikir bahwa klan rubah hanyalah kesemek yang lembut, dan di bawah kemitraan dua klan mereka, klan rubah pasti akan sangat menderita. Pada akhirnya, hanya setelah mereka tiba di sini mereka menemukan bahwa bocah manusia ini sebenarnya sekuat ini. Suan Yang Pang itu pasti menderita kerugian besar di tangan Ye Yuan. Kalau tidak, mengapa dia begitu baik untuk mengungkapkan berita tentang Thunder Essence Fruits? Isi perut Gusie dan Gold Sun berubah menjadi hijau karena penyesalan. Masih belum mencambukku. Ye Yuan memelototi dan berkata dengan sengit. Heh, nada yang sombong. Bahkan jika kamu memiliki garis keturunan ras naga, kamu hanya sampah tingkat 4, itu saja. Seorang pahlawan tidak begitu mudah. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Tepat pada tumit, sosok yang dibebankan ke Ye Yuan dengan kecepatan luar biasa. Ah, Tuan Ye, hati-hati. Yusin baru saja selesai berteriak untuk memperingatkannya, tetapi sosok itu tiba di depan Ye Yuan lama. Bang, bang, bang. Dalam sekejap mata, sosok itu sudah bertukar beberapa lusin gerakan dengan Ye Yuan seperti kilat. Pada saat semua orang sadar, Ye Yuan dan sosok itu sudah terpisah. Pertukaran semacam itu hanya membuat orang merasa kehabisan napas. Sepanjang jalan sampai sekarang semua orang akhirnya melihat dengan jelas siapa yang datang. Ketika klan rubah melihat kedatangan, wajah mereka semua berubah secara drastis, terutama Yusin. Orang ini adalah Wolf Fang yang hampir membunuhnya. Pria ini adalah orang terkuat di generasi junior seluruh wilayah Gunung Azure. Berdiri di sana, aura luar biasa keluar. Di bawah mata semua orang yang tercengang, auranya benar-benar bisa bersaing dengan tekanan naga Ye Yuan sama dengan. Memang, Wolf Fang masih kuat, sama seperti sebelumnya. Bahkan tidak bisa membawaku, sampah ini, turun. Sepertinya kamu, serigala bodoh ini, tidak lebih dari sekedar sampah juga. Ye Yuan menatap Wolf Fang yang berlawanan dan berkata dengan dingin. Bab 641. Ekspresi Wolf Fang menjadi gelap, dan dia memandang ke arah Ye Yuan dan berkata, lidah yang tajam. Kamu tidak tahu kehidupan dari kematian. Serahkan Thunder Essence Fruits, dan aku akan menghindarkanmu dari kematian. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, mengatakan bahwa kamu bodoh dan kamu masih tidak mau menyerah. Sekarang, aku akan memberitahumu untuk menyerahkan inti hatimu. Apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Lidah yang tajam. Selama kamu memiliki kemampuan ini, tidak ada salahnya mengambilnya juga, kata Wolf Fang sambil tersenyum dingin. Aku akan mengembalikan kata-kata ini kepadamu juga. Jika kamu memiliki kemampuan, bawa petir esensi guntur pergi, kata Ye Yuan tanpa reservasi. Selama periode waktu ini, Ye Yuan terus-menerus mendengar betapa luar biasa dan kuatnya Wolf Fang dan benar-benar ingin mengalaminya sedikit. Dengan putaran pengujian perairan sebelumnya, meskipun kedua belah pihak tahu bahwa kekuatan orang lain itu tidak lemah, mereka berdua tidak merasa bahwa mereka akan kalah. Para jenius semuanya memiliki harga diri dan kepercayaan diri mutlak. Bagaimana mereka bisa mengakui kekalahan itu dengan mudah? Tapi kekuatan Wolf Fang memang sangat tangguh.
Dia benar-benar bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memotong tekanan naga. Ini sama sekali bukan yang bisa dilakukan setan biasa. Ye Yuan menduga bahwa serigala Fang ini seharusnya membangunkan garis keturunan binatang buas surgawi. Meskipun itu sangat pingsan, ranah kultivasinya jauh lebih tinggi daripada milik Ye Yuan. Menggunakannya untuk menahan tekanan naga masih bisa dicapai. Tentu saja, Ye Yuan tidak berencana mengandalkan tekanan naga untuk bisa membuat segudang binatang buas menyerah. Pada akhirnya, dia masih harus mengandalkan tinjunya sendiri. Baiklah kalau begitu, aku akan datang dan mengambilnya sendiri. Wolf Fang selesai berbicara dan menyapu ke arah Ye Yuan secara langsung seperti angin kencang. Ilusionari Wolf Fang Fist. Di udara, Wolf Fang tiba-tiba memanifestasikan inkarnasi yang tak terhitung jumlahnya, menutupi langit dan bumi saat ia menyerang Ye Yuan. Ye Yuan hanya tersenyum kosong ketika dia melihat situasi. Dia kemudian perlahan menutup matanya. Hati seperti monolit. Semangat semula 9 transformasi. Ye Yuan langsung masuk ke Heart-like Monolith Heart Realm dan menerobos ke 5th level Soul Sea. Bahkan kabut peranca Essence Devouring tidak bisa membingungkan Ye Yuan. Bagaimana hanya ilusi yang bisa menipu mata Ye Yuan. Di bawah Heart-like Monolith, semua kegiatan di sekitarnya semuanya berada dalam genggaman Ye Yuan. Membicarakannya lambat, tetapi semua ini sebenarnya adalah sesuatu yang terjadi dalam sekejap mata. Tepat pada saat ini, Ye Yuan berbalik tiba-tiba dan melepaskan pukulan pada Wolf Fang. Bang! Ilusi yang memenuhi langit tersebar. Ye Yuan dan Wolf Fang keduanya diledakkan terbang satu sama lain. Pertukaran kali ini, mereka serasi. Namun, ini sama sekali tidak terjadi dengan cara orang lain melihatnya. Wolf Fang praktis adalah sinonim untuk tak terkalahkan di wilayah Gunung Azure. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat punggungnya di generasi muda sama sekali. Tapi langkah pembukaan ini sebelumnya sebenarnya tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan. Ketika Gu Xie dan Gold Sun melihat adegan ini, wajah mereka memiliki kehikmatan yang tak terkatakan. Apakah orang ini membuat tebakan liar? Langkah Wolf Fang ini dapat dikatakan tidak terpecahkan. Bagaimana dia tahu itu adalah diri sejati Wolf Fang? Gu Xie berkata dengan takjub. Ilusi-ilusi Wolf Fang Fist sangat terkenal di seluruh wilayah Gunung Azure. Gu Xie secara alami tahu kekuatannya. Tetapi justru karena dia tahu bahwa kejutan di hatinya bahkan lebih besar. Ilusi itu semua kental dan dibentuk oleh Wolf Fang dengan energi esensi. Masing-masing memiliki aura Wolf Fang, dan ini menyebabkan situasi yang sangat membingungkan. Membedakan mana yang nyata sangat sulit. Tapi ilusi itu tampaknya tidak memiliki efek sama sekali di depan Ye Yuan. Hanya dalam sekejap, Ye Yuan menemukan tubuh utama. Teknik bela diri tipe ilusi memiliki sifat. Selama seseorang menemukan tubuh utama, langkah ini pada dasarnya sudah tidak berguna. Tapi masalahnya adalah, apakah Ye Yuan benar-benar melihatnya, atau keberuntungannya baik? Seharusnya, tebakan liar, kan? Bagaimana mungkin langkah serigala Fang ini mudah retak? Gold Sun juga menulis kejutan di wajahnya. Ekspresi Wolf Fang gelap seperti air. Dia juga tidak percaya bahwa Ye Yuan memecahkan teknik bela dirinya dengan mudah. Ilusionari Wolf Fang Fist. Wolf Fang melepaskan teknik bela diri ini sekali lagi, dan keributan kali ini bahkan lebih masif dari sebelumnya. Untuk sesaat, langit dipenuhi dengan ilusi Wolf Fang. Kali ini, Wolf Fang bersembunyi lebih hati-hati. Dia yakin bahwa Ye Yuan benar-benar tidak bisa melihat. Namun, hal-hal tidak berkembang seperti yang dia bayangkan. Ye Yuan secara akurat menemukannya sekali lagi. Gemuruh. Kedua orang itu sama-sama serasi lagi. Ini bukan tebakan liar. Ini, bagaimana dia menemukan tubuh asli. Wajah Gu Xie memiliki syok tertulis di atasnya. Bagaimana orang ini bisa sekuat itu? Untungnya, kita tidak bertarung dengannya sekarang. Kalau tidak, Gold Sun ingat betapa sombongnya mereka pada Ye Yuan sekarang dan dipenuhi dengan rasa takut setelah insiden saat ini. Untungnya, Ye Yuan hanya menekan mereka dengan tekanan naga sebelumnya dan tidak benar-benar menyerang. Kalau tidak, mereka pasti akan terlalu sedih untuk melihatnya sekarang. Yusu memiliki wajah yang bersemangat saat ini. Dia meraih tangan Yuleng dan berkata dengan gelisah, "Kakak Ye sangat luar biasa. Kakak Ye Yuan sangat luar biasa. Apakah Anda melihat itu, Kakak Yuleng? Itu adalah Wolf Fang. Wolf Fang. Wolf Fang sebenarnya tidak berdaya melawan Big Kakak Ye Yuan." Petik 2. Meskipun kejutan yang Ye Yuan bawa ke Yuleng sudah banyak, itu jauh dari intens seperti saat ini. Serigala Fang praktis keberadaan yang tak terkalahkan di hati mereka. Tetapi menghadapi Ye Yuan,
dia sebenarnya tidak bisa melakukan apa-apa sama sekali. Yuleng percaya bahwa selama klan rubah melindungi buah esensi guntur, mereka pasti akan bangkit. Aku melihatnya. Mr. Ye dia benar-benar hebat. Mungkin bertemu Mr. Ye adalah kesempatan keberuntungan besar klan rubah kita. Yuleng saat ini benar-benar menyapu jalan beku dia sebelumnya dan menjadi seperti Yusu, menjadi pengagum setia Ye Yuan. Hehe, kakak Yuleng, kamu masih mengatakan untuk pasti membunuh kakak Ye Yuan saat itu. Sekarang, kamu sebenarnya juga. Diam, kau, gadis ini, meminta pemukulan kan? Aku, itu. Hehe, hanya bercanda. Aku tahu bahwa kakak Yeleng juga demi klan rubah, kata Yusu sambil terkikik. Anak yang hebat, memang agak mampu. Tidak heran kau begitu merajalela. Serigala Fang berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh, bukannya aku mampu, tetapi kamu, serigala bodoh ini, terlalu bodoh. Ilusi tampilan kosong seperti ini hanya baik untuk membodohi beberapa pemula, itu saja. Kamu tidak mengandalkan ini untuk menjadi begitu tak terkendali di wilayah Gunung Azure, kan? Petik 2. Ketika kata-kata Ye Yuan diucapkan, semua orang memiliki dorongan untuk memuntahkan darah. Apakah ini keterampilan kosong dan kosong? Lalu apa kemampuan asli? Jadi bagaimana jika kamu telah menghancurkan ilusiku? Sekarang, aku akan membiarkan kamu melihat pada apa yang aku andalkan untuk menjadi begitu tak terkendali di wilayah Gunung Azure. Ketika Wolf Fang selesai berbicara, aura seluruh orangnya berubah. Tubuhnya mengeluarkan gas hitam tebal. Tuan muda Wolf Fang benar-benar menjadi setan. Orang ini benar-benar menakutkan. Aku sudah berada di daerah Gunung Azure begitu lama dan belum melihat siapapun yang bisa memaksa Tuan muda untuk melakukan iblis. Tuan muda memiliki keturunan Black Ski Divine Wolf. Setelah transformasi iblis, kekuatannya akan meningkat sangat besar. Orang ini pasti sudah mati. Transformasi iblis Wolf Fang menyebabkan kehebohan. Sangat jelas, transformasi iblis semacam ini sangat jarang terlihat. Setelah iblis terbentuk, mempertahankan bentuk manusia bermanfaat bagi budidaya mereka. Tetapi keadaan mereka yang benar-benar kuat masih merupakan keadaan transformasi setan. Di bawah pelukan gas hitam, serigala iblis hitam buas muncul di depan semua orang. Serigala iblis mengungkapkan taring serigala yang tajam dan cakar yang tajam, tampak sangat mengerikan. Sepasang mata hitam legam Wolf Fang menatap Ye Yuan dengan galak, tatapannya menunjukkan sinar pembunuh. Tetapi ketika Ye Yuan melihat situasinya, dia tertawa tanpa peduli dan berkata, saya katakan, ternyata Anda, serigala bodoh ini, masih memiliki beberapa kemampuan. Untuk benar-benar memiliki binatang surgawi, garis keturunan Black Ski Divine Wolf. Tapi, tidak apakah garis keturunan Anda ini agak terlalu pingsan? Petik 2. Serigala iblis jahat itu benar-benar mengucapkan kata-kata manusia dari mulutnya. Dia berkata, saya harap Anda masih bisa tertawa sebentar. Bab 642-642. Swoosh! Wolf Fang baru saja selesai berbicara, dan dia langsung menghilang dari pandangan. Bang! Tabrakan yang intens. Ye Yuan tersingkir terbang langsung. Setelah transformasi iblis, kecepatan Wolf Fang benar-benar tak terduga. Selain Ye Yuan, praktis tidak ada yang bisa melihat jalur lintasan Wolf Fang dengan jelas. Ah! Kakak besar Ye Yuan. Ketika Yusu melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan guncangan hebat dan akan berlari menuju Ye Yuan. Swoosh! Itu hanya untuk mendengar suara udara melolong. Wolf Fang sebenarnya menuju ke Yusu. Tetapi pada saat ini, sudah tidak ada orang yang bisa bereaksi. Kecuali Ye Yuan. Bang! Di bawah situasi di mana tidak ada yang melihat bagaimana dia bergerak, Ye Yuan dikirim terbang memeluk Yusu. Apa yang baru saja terjadi? Bukankah bocah itu terluka? Bagaimana dia menyelamatkan rubah kecil itu? Tidak tahu. Sama sekali tidak bisa melihatnya. Kedua kecepatan mereka terlalu cepat. Terlalu menakutkan. Setelah Wolf Fang melakukan demonisasi, kecepatan dan kekuatannya kemungkinan besar meningkat 1 kali lipat. Bocah ini sebenarnya masih bisa bereaksi terhadapnya. Jika itu aku akan langsung terbunuh dalam satu gerakan oleh Wolf Fang. Baru saja, dalam waktu yang diperlukan untuk percikan untuk terbang sepotong batu, Ye Yuan mencapai sisi Yusu secara instan, dan dia memblokir serangan Wolf Fang yang kekuatannya meroket. Tapi adegan yang terjadi sebelumnya terlalu cepat. Ye Yuan hanya bisa menyelamatkan Yusu. Karena itu, Wolf Fang masih berhasil melukai Ye Yuan. Wark! Seteguk darah dimuntahkan dari mulut Ye Yuan. Darah segar mewarnai pakaian Yusu merah. Ah!
Kakak Ye Yuan, ini semua salahku. Mengendus, jika tidak untuk menyelamatkan saya, Anda tidak akan menderita cedera. Mengendus, Yusu mulai menangis dalam pelukan Ye Yuan. Ye Yuan menerima pukulan dari Wolf Fang, isi perutnya mengalami sakit yang tak terlukiskan. Untungnya, Ye Yuan menghindari serangan dari mencapai vitalnya dengan rambut sebelumnya. Atau yang lain, dia sudah menjadi orang mati sekarang. Serigala Fang ini benar-benar tidak bermoral. Saat bertarung dengannya, dia sebenarnya masih berani menyakiti yang tidak bersalah. Jika itu orang lain, lupakan saja. Tapi kesan Ye Yuan terhadap Yusu cukup bagus. Dia secara alami tidak tega menyaksikannya dibunuh oleh Wolf Fang secara pasif. Berhasil dalam satu pukulan, Wolf Fang akhirnya mengungkapkan sosoknya. Nak, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Di bawah kondisi iblisku, kamu benar-benar hampir tidak bisa mengikuti kecepatanku. Tetapi hatimu terlalu lembut dan tidak cocok untuk dunia ini di mana mangsa adalah makanan dan pesta yang kuat. Seseorang seperti kamu pasti tidak akan berjalan jauh. Wolf Fang berkata dengan gembira dengan mulut yang menganga dan tampak buas. Baru saja, Yusu tiba-tiba kehabisan. Wolf Fang memiliki ilham dan berpikir untuk menyelinap menyerang Yusu. Pada akhirnya, Ye Yuan benar-benar jatuh cinta padanya, menggunakan tubuhnya sendiri untuk membantu Yusu memblokir serangan ini. Tidak ada yang merasa bahwa Wolf Fang melakukan hal ini tidak pantas. Dunia iblis adalah kejam ini. Siapapun yang bisa hidup, siapapun yang akan menjadi pemenang. Ye Yuan perlahan berdiri tapi tidak memperhatikan ejekan Wolf Fang. Dia memaksakan senyum pada Yusu dan berkata, kakakmu Ye Yuan baik-baik saja. Kakakmu Ye Yuan akan membantumu membantai semua orang ini, oke. Mengendus, jangan. Kamu sudah terluka dan jelas bukan pertandingan Wolf Fang. Lebih baik kita memberikan Thunder Essence Fruits kepada mereka, kata Yusu dengan terisak. Jika itu yang lain, Ye Yuan pasti akan berpikir bahwa ini takut pada Wolf Fang. Tapi Ye Yuan tahu bahwa gadis kecil ini sedang memikirkan keselamatannya. Jika Yusu bertahan hidup dan takut mati, dia tidak akan kehabisan tiba-tiba juga sekarang. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa situasi seperti itu sangat berbahaya. Hahaha, sombong yang tak tahu malu. Kamu bahkan tidak bisa mengimbangi kecepatanku ketika kamu dalam kekuatan penuh. Sekarang kamu menderita luka berat, apa dasar kamu untuk membunuhku? Nak, hanya berdasarkan kalimatmu ini, aku akan membiarkanmu mati dalam kematian yang mengerikan. Serigala Fang berkata dengan kejam. Ye Yuan mendorong dengan ringan, mengirim Yusu ke sisi Yusin. Jaga baik-baik Yusu. Jika terjadi sesuatu, kamu akan bertanggung jawab. Ye Yuan berkata dengan dingin. Ekspresi Yusin berubah, dan dia berkata dengan anggukan, yakinlah. Dengan aku di sana, dia akan baik-baik saja. Yusin berpikir bahwa Ye Yuan menggunakan Yusu sebagai alasan selama ini. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar mengabaikan kesejahteraannya dan hampir kehilangan nyawanya di bawah cakar Wolf Fang sebelumnya demi Yusu. Mungkinkah itu? Ye Yuan tertarik pada Yusu. Kalau tidak, mengapa dia berusaha sekuat tenaga? Untuk berbicara tentang penampilan, dia hanya di atas wajah Yusu. Ye Yuan tidak punya alasan untuk menyukai Yusu. Yusin jelas tidak tahu bahwa selama Ye Yuan mengakui seorang teman, dia akan melakukan ini untuk semua. Menenangkan Yusu, Ye Yuan tanpa sadar menatap Wolf Fang dan berkata, kamu, serigala bodoh, mati pengadilan sendiri. Kalau begitu jangan salahkan aku. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang. Tapi Wolf Fang mendengus dingin dan berkata, membual tanpa malu. Terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Selesai berbicara, sosoknya secara tak terduga menghilang juga. Bang! Kedua orang itu bentrok sekali lagi. Tapi kali ini, Wolf Fang dikirim terbang langsung. Serigala Fang setelah transformasi iblis, kulitnya kasar, dan dagingnya tebal. Serangan Ye Yuan tidak menyebabkan banyak kerusakan padanya. Dia merangkak dengan gerutuan, ekspresi tidak percaya terungkap dalam tatapan serigala. Bagaimana mungkin? Apa spesialisasi Black Ski Divine Wolf Bloodline saya adalah kecepatan? Bagaimana mungkin Anda bisa lebih cepat daripada saya? Ye Yuan tersenyum dingin dan berkata, serigala bisu. Mengabaikan garis darah Anda sangat tipis, bahkan jika Anda benar-benar keturunan Black Ski Divine Wolf, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tidak terkalahkan? Bersiaplah untuk mengambil pukulan. Selesai berbicara, sosok Ye Yuan menghilang dari pandangan sekali lagi. Tidak mungkin. Itu hanya kebetulan sekarang. Wolf Fang lenyap sekali lagi juga. Bang! Tanpa kejutan,
Wolfang dipukuli terbang oleh Ye Yuan sekali lagi. Kali ini, Ye Yuan tidak memberi Wolfang kesempatan untuk berbicara lagi, langsung menerkam. Bang, 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 titik 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 titik. Orang lain tidak bisa melihat bagaimana kedua orang itu menyerang sama sekali. Tapi mereka semua melihat bahwa dalam setiap pertukaran, Wolfang dipukuli terbang oleh Ye Yuan. Sangat jelas, Wolfang tidak bisa mengimbangi kecepatan Ye Yuan. Setiap pukulan seperti palu besar menghantam hati semua orang. Gu Xie terkejut sampai ke intinya. Bagaimana ini mungkin? Yang paling menakutkan dari Wolfang adalah kecepatannya. Tapi dia benar-benar mengalahkan Wolfang dengan sangat cepat. Hanya bagaimana orang ini mencapainya. Aku jelas merasa bahwa kecepatannya tidak secepat kecepatan Wolfang. Tapi setiap kali, serigala Fang dipukuli. Kenapa begitu? Gold Sun berkata dengan bingung. Sepertinya itu benar-benar yang kamu katakan. Tapi, kenapa begitu? Wolfang tertekan sampai dia ingin muntah darah sekarang. Di matanya, kecepatan Ye Yuan jelas lebih lambat dari kecepatannya. Tapi setiap kali dia hampir menyentuh Ye Yuan, rasanya seperti tenggelam ke dalam rawa, kecepatannya melambat secara instan. Lalu sesudahnya, dia dengan tak berdaya menyaksikan Ye Yuan memukulnya dengan brutal. Awo, awo, awo. Lingkungan sekitar tidak memiliki banyak kebisingan. Hanya suara melolong yang terdengar dari waktu ke waktu. Bang! Ye Yuan menggunakan kakinya untuk menendang, langsung menendang Wolfang ke tanah. Ye Yuan berdiri di udara, seperti dewa perang. Gemuruh. Wolfang langsung keluar dari lumpur dan menggeram, kamu, hanya keterampilan bidat macam apa yang kamu gunakan? Mengapa begitu aku tiba di depanmu, rasanya seperti memasuki rawa. Ye Yuan berkata dengan dingin, serigala bisu, aku akan membiarkan mati dengan pemahaman yang jelas kalau begitu. Ini disebut Origin Magnetic Field. Baiklah, cukup menyenangkan. Aku bisa mengirimmu ke jalanmu sekarang. Bab 643. The Origin Magnetism Spirit Wood adalah harta karun tertinggi atribut guntur, memiliki kekuatan yang tidak bisa dibayangkan orang biasa. Buah esensi guntur dikatalisasi oleh kayu semangat asal magnetisme, dan ini sudah bisa membuat ras iblis ingin merebutnya. Bahkan Wolfang, orang terkuat di generasinya, tidak bisa menahan diri untuk tidak muncul. Lalu seberapa kuat kayu magnet asal magnet itu sendiri, orang hanya bisa membayangkannya. Penelitian Ye Yuan mengenai flora telah mencapai standar puncak kesempurnaan dan tidak asing dengan kayu roh asal magnetisme ini. Dan medan magnet asal adalah salah satu atribut terkuat dari kayu magnet asal magnet. Medan magnet asal ini adalah eksistensi yang mirip dengan medan gravitasi. Tapi, ada baiknya tahu berapa kali lebih kuat dari medan gravitasi biasa. Kecuali kekuatan seniman bela diri itu jauh lebih kuat dari peringkat Origin Magnetism Spirit Wood, jika tidak, itu tidak mungkin untuk membebaskan diri dari medan magnet Origin. Sayangnya, Wolfang tidak bisa mencapai standar seperti itu. Jadi begitu dia memasuki Origin Magnetic Field, dia hanya bisa berada di tangan Ye Yuan. The Origin Magnetism Spirit Wood sangat langka. Terlebih lagi, sulitnya untuk bertahan sangat tinggi. Jika itu adalah orang lain, mereka tidak mungkin menemukan bahwa di dalam gula buah esensi guntur ini, masih ada harta yang lebih tinggi. Oleh karena itu, Wolfang tidak dapat memahami mengapa dia dipukul oleh Ye Yuan, dan ini juga masuk akal. Sebenarnya, Ye Yuan awalnya tidak berencana membunuh Wolfang. Karena dia tidak ingin menyinggung leluhur tua tier 6 di belakang Wolfang. Tapi barusan, Wolfang hampir membunuh Yusu. Ini membuat Ye Yuan benar-benar memunculkan niat membunuh. Aura Ye Yuan meletus tiba-tiba, menyapu ke arah Wolfang dengan kecepatan luar biasa. Gerakan api True Dragon Carnage mengumpulkan kekuatan untuk dilepaskan. Selama Wolfang memasuki Origin Magnetic Field, dia akan berada di tangan Ye Yuan. Melihat adegan ini, semua orang sangat terkejut. Mereka tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar berani mengambil nyawanya. Orang harus tahu bahwa entitas besar di belakang Wolfang adalah keberadaan puncak wilayah Gunung Azure. Jika dia membunuh Wolfang, Ye Yuan tidak akan jauh dari kematian juga. Kekuatan pembangkit tenaga listrik tier 6 bukanlah yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Nak, jika kamu berani membunuhku, kamu akan mati tanpa tanah penguburan. Melihat Ye Yuan melesat, kali ini, Wolfang benar-benar ketakutan. Dia selalu memerintahkan angin dan hujan di wilayah Gunung Azure dan belum pernah sedekat ini dengan kematian. Dia juga tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan berani membunuhnya. Tapi sekarang, ketika orang ini benar-benar muncul, Wolfang menemukan bahwa dia benar-benar ketakutan yang tak terlukiskan.
Dia berjuang untuk merangkak dan berlari untuk hidupnya. Tapi dia sudah terluka parah sekarang. Bagaimana dia bisa berlari diam? Kalau begitu kamu mencobanya dan lihat apakah aku berani membunuhmu atau tidak. Ye Yuan berbicara, tapi tangannya tidak melambat sedikit pun. Dia mengejar Wolf Fang dalam sekejap mata dan meluncurkan pukulan. Tepat pada saat ini, kelainan tiba-tiba terjadi. Naga kolosal merah Ye Yuan benar-benar dihentikan di udara dengan paksa, tidak bisa maju 1 inci. Kekuatan yang sangat menakutkan langsung membelenggu Ye Yuan. Retak. Di bawah kekuatan ini, naga merah kolosal sebenarnya dihancurkan menjadi berkeping-keping secara langsung. Ekspresi Ye Yuan berubah. Seorang pakar tingkat 6. Kekuatan ini, Ye Yuan terlalu akrab. Ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik Tier 6 Boundless Realm. Saat itu, Zhao Tianyin menggunakan gerakan ini untuk menghancurkan Ye Yuan sampai dia praktis berlutut di tanah. Tetapi pada saat itu, Ye Yuan hanyalah alam formasi kristal kecil lemah yang tidak memiliki peluang untuk menolak sama sekali. Ye Yuan saat ini sudah lebih dari 100 kali lebih kuat daripada saat itu. Bahkan jika dia bukan pertandingan ahli tingkat 6, itu juga bukan tanpa peluang sedikit pun untuk berjuang. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar. Aura yang tak tertandingi langsung meledak. Kali ini, dia tidak ragu untuk menggunakan energi esensi tanpa nama. Retak. Ruang di sekitarnya sepertinya hancur. Ye Yuan benar-benar melepaskan kekuatan belenggu itu secara langsung. Saat itu, sosok diam-diam muncul di depan Wolf Fang. Bocah manusia, kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Hanya di alam laut jiwa dan kamu benar-benar dapat melepaskan kurungan energi esensi Tier 6. Kata sosok itu dengan dingin. Itu juga bahwa Ye Yuan sangat menentang jenis pengekangan energi esensi ini. Karena itu membuatnya mengingat penghinaan saat itu. Itulah sebabnya dia berhenti tanpa biaya dan menggunakan energi esensi tanpa nama. Di depan matanya adalah seorang pria paruh baya berpakaian hitam. Tubuhnya mengeluarkan kekuatan yang samar-samar terlihat, membuat orang memiliki perasaan tidak dapat menangkapnya. Tapi tanpa ragu, dia adalah pembangkit tenaga listrik Tier 6 yang telah bergerak. Sepertinya kamu adalah leluhur lama Blackwing Demonic Wolf Clan, Lang Hun. Ye Yuan melihat ke pihak lain, ekspresinya sedikit gelap. Tekanan yang diberikan Lang Hun ini terlalu besar. Ye Yuan bisa merasakan bahwa meskipun Lang Hun ini hanya Tier 6 tahap awal, dia jauh lebih kuat dari Zhao Tianyin. Lang Hun sepertinya tidak keberatan dengan kekasaran Ye Yuan. Dia berkata dengan dingin, itu benar. Orang tua ini justru Lang Hun. Kamu hampir saja membunuh Wolf Fang sekarang. Skor ini, bagaimana kita menyelesaikannya? Petik 2. Ye Yuan tampaknya tidak peduli dengan ini dan berkata dengan dingin, Wolf Fang, dia layak dibunuh. Jawabannya hanya beberapa kata sederhana tetapi nyaring dan kuat. Ye Yuan tidak akan pernah menjelaskan bahwa dia tidak ingin membunuh orang. Cara itu tampaknya menunjukkan bahwa ia khawatir terhadap pihak lain. Lupakan tentang menghadapi ahli tingkat 6. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik Tier 9 berdiri di depan Ye Yuan, dia juga tidak akan menurunkan kepalanya. Ini adalah kebanggaan seorang kaisar alkimia puncak, dan ini juga karakter Ye Yuan yang agung dan pantang menyerah. Jika dia ingin membunuh orang, maka dia akan membunuh. Menuju sikap Ye Yuan yang bahkan tidak ingin dijelaskan, kedipan takjub melintas di mata Lang Hun juga, dan bahkan, jejak kewaspadaan. Poin ini, mungkin bahkan dia sendiri tidak mendeteksinya juga. Di wilayah Gunung Azure, siapapun yang berani naik di atas kepalanya harus menjelaskan sedikit tidak peduli apa, kan? Tapi bocah lelaki di depannya ini benar-benar berani tak terkendali. Apakah orang ini benar-benar pemarah? Atau apakah dia tidak tahu bagaimana dunia bekerja? Tapi dihina oleh seorang junior seperti ini, Lang Hun juga merasa wajahnya tidak bisa diletakkan di mana. Nada suaranya semakin dalam ketika dia berkata, Nak, jangan katakan bahwa lelaki tua ini tidak memberimu kesempatan. Wolf Fang adalah penerus Blackwing Demonic Wolf Clan saya. Anda menyentuhnya, jadi Anda harus membayar harga yang sesuai. Tatapan Ye Yuan berubah niat, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, bergeraklah kalau begitu. Ye Yuan memutuskan bahwa bahkan jika dia harus melepaskan semua kartu trufnya, dia juga harus memotong kaki serigala. Lang Hun tertegun lagi. Bocah ini, benar-benar membuat orang terdiam. Dia jelas tidak memiliki niat untuk membunuh orang. Mungkinkah bocah ini benar-benar tidak tahu? Jika dia benar-benar ingin membunuh orang, mengapa dia berbicara begitu banyak omong kosong dengan Ye Yuan? Secara alami bukan bahwa Ye Yuan tidak bisa melihatnya. Dia juga tahu bahwa pihak lain sedang menunggunya memberikan panggung untuk mundur. Tapi di mata Ye Yuan,
Pihak lain sama sekali tidak layak. Tidak ada yang bisa membuatnya, Ye Yuan, menundukkan kepalanya. Berat. Aku tahu kau memiliki garis keturunan ras naga yang sangat murni dan juga harus bangga karena ini. Karena itu masalahnya, aku akan menghukummu dengan garis keturunan binatang suci surgawi. Aku akan memberitahumu bahwa seseorang dari naga itu ras yang belum matang bukanlah apa-apa. Lang Huan berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan tertegun dan belum bereaksi ketika tekanan yang menghembuskan langit dan bumi menelan semuanya menyapu ke arahnya. Tekanan semacam ini sangat mirip dengan tekanan naga yang dia lepaskan sebelumnya. Tetapi tanpa pertanyaan, penindasan binatang surgawi ini jauh lebih kuat daripada miliknya. Ini adalah penindasan binatang surgawi sejati. Ketika garis keturunan Blacksky Divine Wolf muncul, siapa yang bisa bersaing dengan makhluk seperti itu? Detik berikutnya, semua ras iblis yang hadir semua dibawa ke dalam ketundukan, bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengangkat kepala mereka. Dan garis keturunan naga sejati dalam tubuh Ye Yuan sebenarnya secara otomatis menggenang di bawah penindasan binatang surgawi ini. Bab 644-644. Tiba-tiba, Ye Yuan merasa seluruh tubuhnya terbakar panas. Dia merasa seolah-olah setiap sel di tubuhnya tampak terbakar. Dan semua ini sama sekali tidak di bawah kendalinya. Itu semua dipandu oleh darah naga di tubuhnya sendiri. Tapi Ye Yuan tidak sengaja mencoba menekannya. Sebaliknya, ia menyerahkannya sepenuhnya pada kebijaksanaannya. Ye Yuan tahu bahwa meskipun dia sudah menghapus kehendak asli darah naga, garis keturunan ras naga yang bangga masih tidak dapat mentolerir penindasan Blacksky Divine Wolf, semacam garis keturunan sampah ini. Karena itu, diaktifkan dengan sendirinya. Garis keturunan Blacksky Demonic Wolf di tubuh Lang Hun sangat tebal. Menambahkan penindasan peringkat, tulang Ye Yuan berderak karena dihancurkan. Tapi garis keturunan ras naga yang bangga tidak bisa mentolerir sedikit pun penghinaan sama sekali. Orang harus mengakui bahwa garis keturunan Blacksky Divine Wolf milik Lang Hun benar-benar murni, itu sama sekali bukan apa yang bisa dibandingkan dengan serigala Fang Iblis yang setengah matang. Ye Yuan di sisi lain, meskipun garis keturunan ras naganya sangat murni, masih ada sebagian besar yang belum dicerna oleh tubuhnya. Bukannya Ye Yuan tidak mau, tapi ranah kultivasi Ye Yuan terlalu rendah. Setengah binatang surgawi peringkat darah naga, bahkan jika pembangkit tenaga listrik tier 7 atau tier 8 datang untuk memperbaikinya, mereka juga tidak akan bisa mencernanya sepenuhnya. Jalan Ye Yuan memurnikan darah naga masih memiliki jalan panjang yang tersisa. Mayoritas kekuatan darah naga disembunyikan di pembuluh darah Ye Yuan. Oleh tekanan Blacksky Divine Wolf pada saat ini, itu mendidih tak terkendali. ARGH. Tiba-tiba, Ye Yuan mengangkat kepalanya dan melolong panjang. Penindasan ras naga yang tak tertandingi meletus dari tubuhnya. Lang Hun memiliki ekspresi tenang dan terkumpul semacam itu selama ini. Tetapi pada saat ini, ekspresinya menjadi sangat buruk. Sebuah cahaya biru muncul dan memudar di tubuh Ye Yuan dan benar-benar mengisolasi dia sepenuhnya dari penindasan binatang surgawi. Tidak peduli bagaimana Lang Hun memberdayakan penindasan binatang surgawinya, ia menemukan dengan kecewa bahwa ia tidak bisa maju 1 inci sama sekali. Tiba-tiba, Ye Yuan tersentak membuka kedua mata. Tatapan yang sangat mengejutkan muncul dari matanya. Puci. Pakaian atas Ye Yuan pecah inci demi inci. Di bawah tatapan ngeri Lang Hun, skala putih sebenarnya samar-samar muncul di tubuh Ye Yuan. Skala putih ini disajikan sebagai bentuk bulan sabit, memberi orang tekanan yang menggetarkan jiwa. Skala R terbalik. Lang Hun menarik napas dingin. Jelas, dia sangat terkejut dengan pemandangan di depan matanya. Naga memiliki skala terbalik yang tidak boleh disentuh. Lang Hun awalnya hanya ingin memberi Ye Yuan pelajaran. Dia tidak berharap bahwa itu benar-benar garis keturunan ras naga dalam tubuh Ye Yuan, membuat tubuh Ye Yuan melahirkan skala terbalik. Tubuh memanifestasikan skala terbalik. Garis keturunan naga sejati Ye Yuan maju selangkah lebih maju. Ledakan. Lang Hun sebenarnya takut dengan aura Ye Yuan dan langsung mundur beberapa langkah. Dan garis keturunan Blacksky Divine Wolf yang awalnya membangkitkan jiwa langsung tersebar menjadi berantakan oleh momentum Ye Yuan yang mengesankan. Ras-ras iblis itu masih berlutut dengan tunduk di tanah. Tetapi ekspresi di wajah mereka menjadi berbeda. Sebelumnya, masing-masing dari mereka mengepalkan rahang mereka dengan erat. Jelas, itu disebabkan oleh penindasan garis keturunan binatang buas surgawi. Tapi sekarang, masing-masing wajah mereka semua takwa yang saleh. Itu adalah ibadah yang datang dari hati.
Seorang raja sejati tidak menggembalakan semua makhluk hidup untuk tunduk dengan kekuatan bela diri tetapi membuat semua kehidupan memandangnya dari lubuk hati mereka. Serigala surgawi Blacksky jelas tidak memiliki kualifikasi semacam ini. Dan orang-orang yang memiliki kualifikasi semacam ini mungkin hanya 4 Great Divine Beast, tingkat kekuatan semacam itu. Apa yang kamu katakan tadi? Naga yang belum matang bukanlah apa-apa. Ye Yuan sudah pulih normal pada saat ini, melihat Lang Hun yang kebingungan dan berkata dengan dingin. Ekspresi Lang Hun memiliki keburukan yang tak terlukiskan. Ditanya oleh Ye Yuan seperti ini, wajahnya yang lama tidak bisa menahan kemerahan. Sebelumnya, dia masih berpikir untuk menggunakan garis keturunan untuk menekan Ye Yuan. Siapa yang tahu bahwa ia melampaui batas dirinya dan sebenarnya ditindas oleh Ye Yuan. Tindakan menamparkan wajah ini, sungguh menggetarkan. Hanya pada saat ini Lang Huan mengalami secara mendalam apa yang disebut garis keturunan ras naga sejati. Alasan mengapa Lang Hun waspada terhadap Ye Yuan adalah karena identitas ras naganya. Perlombaan naga. Ini adalah ras yang membuat semua ras iblis khawatir. Memiliki garis keturunan binatang suci yang kuat, Lang Hun bisa memahami kekuatan garis keturunan ras naga lebih jauh. Dengan kemurnian darah naga Ye Yuan, dia pasti memiliki koneksi yang sangat dalam dengan ras naga. Jika mereka benar-benar menyentuh Ye Yuan, setelah ras naga membalas, klan serigala Black Queen tidak memadai. Jika apa yang mengalir di tubuh Ye Yuan adalah garis keturunan ras lain, Lang Hun akan menamparnya sampai mati sejak lama. Mengapa dia berbicara begitu banyak sampah dengannya? Ini adalah kesalahan orang tua ini. Orang tua ini meminta maaf kepada Tuan Ye atas nama klan serigala iblis Black Queen. Dengan ini, semua orang tercengang. Ye Yuan sudah menyingkirkan penindasan ras naga di tubuhnya saat ini. Ras-ras iblis itu juga mengangkat kepala mereka satu persatu, dan kemudian mereka melihat pemandangan ini. Nenek moyang Black Queen iblis serigala klan berdiri di puncak wilayah Gunung Azure benar-benar menundukkan kepalanya kepada seorang pemuda dua bidang budidaya utama yang lebih rendah darinya. Adegan ini terlalu sulit dipercaya. Sama seperti semua orang memiliki tatapan yang terpana, sosok tua melayang. Justru Yu Huan, Yu Xin dan Wolf Fang tetap di belakang. Sisanya semuanya bubar bagiku. Mereka yang tinggal, bunuh tanpa ampun. Aura ahli tingkat 6 Yu Huan bergelombang keluar. Semua orang menggigil ketakutan secara diam-diam. Pada saat ini, Lang Hun membuka mulutnya juga, semua tersesat untukku. Dua pembangkit tenaga listrik tier 6 yang perkasa hadir, tidak terserah yang lain untuk berani mengatakan hal lain. Mereka hanya bisa bubar sendiri. Segera, hanya ada 5 orang di luar Thunder Essence Fruit Grove, 2 orang klan serigala, 2 orang rubah klan, dan Ye Yuan. Sebenarnya, sampai sekarang, Ye Yuan juga sangat bingung sepanjang waktu. Dia tidak tahu mengapa perubahan sikap Lang Hun akan begitu jelas. Tapi adegan berikut ini membuat Ye Yuan semakin kagum. Yu Huan dan Wolf Fang bertukar pandang dan benar-benar membungkuk ke arah Ye Yuan pada saat yang sama. Klan serigala iblis Black Queen, Lang Hun klan peri berwajah giok, Yu Huan menghormati Raja Naga. Kedua orang itu memberi hormat yang dalam pada Ye Yuan, membuat Ye Yuan terlihat bingung. Tunggu, apa yang kalian bicarakan? Kenapa aku tidak mengerti apa-apa? Tuan Naga, apa itu Tuan Naga? Ye Yuan melambaikan tangannya dan bertanya. Bukan hanya Ye Yuan, tapi Yu Xin dan Wolf Fang keduanya juga memiliki wajah kosong. Mereka tidak bisa mengerti mengapa nenek moyang mereka sendiri memiliki sikap terhadap Ye Yuan. Orang harus tahu bahwa kedua leluhur lama keduanya ahli tingkat 6, mereka adalah eksistensi yang bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di wilayah Gunung Azure. Tapi para ahli seperti itu benar-benar tunduk pada seorang seniman bela diri tier 4 manusia. Lang Hun ragu-ragu sebentar dan berkata, Dragon Lord baru saja melahirkan skala terbalik Anda. Mungkin masih banyak hal yang Anda tidak tahu. Tunggu sampai kekuatan Dragon Lord menjadi kuat dan Anda secara alami akan mengetahui segalanya. Masalah ras naga bukanlah apa yang bisa dicampuri oleh ras kita yang lebih rendah. Lang Hun dan Wolf Fang telah menyinggung naga Lord sebelumnya. Dragon Lord, tolong maafkan. Petik 2. Ye Yuan merasa bingung apa yang harus dilakukan. Atas perintah kekuatan gaib, ia mengikuti dengan kalimat, jika saya tidak memaafkan. Bang! Lang Hun langsung menamparkan telapak tangan ke tubuh Wolf Fang, membuatnya terbang. Hanya saja tatapannya sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Dia membungkuk ke arah Ye Yuan lagi dan berkata, orang tua ini telah menyia-nyiakan budidaya Wolf Fang selama 10 tahun. Saya harap Dragon Lord mengampuni tindakannya sebelum ini. Bagaimanapun juga,
Wolf Fang memiliki garis keturunan Black Ski Divine Wolf. Dragon Lord, tolong tunjukkan kelonggaran. Adegan sebelumnya terjadi terlalu cepat, mengakibatkan Ye Yuan tidak bereaksi sama sekali. Dia hanya menanyakan satu kalimat dengan tegas barusan dan tidak berharap bahwa Lang Hun langsung mengambil tindakan dan menyia-nyiakan budidaya Wolf Fang selama 10 tahun. Identitas Dewa Naga ini, tampaknya cukup baik. Bab 645. Di dalam aula yang dalam di Blackwing Demonic Wolf Clan, Wolf Fang tampak marah. Leluhur tua, dengan kekuatanmu, membunuh bocah itu semudah meniup debu. Kenapa melakukan ini? 10 tahun kultivasi. Wolf Fang meraung. Menamparkan. Satu tamparan dari Lang Hun langsung menamparkan Wolf Fang terbang keluar. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara padaku seperti itu? Ekspresi Lang Hun sedikit turun saat dia berkata. Setengah dari wajah Wolf Fang bengkak tinggi. Dia menutupi wajahnya, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Dia adalah kekasih Blackwing Demonic Wolves Clan. Leluhur tua selalu sangat menghargainya. Tapi kali ini, leluhur tua sebenarnya menyia-nyiakan budidaya selama 10 tahun karena Ye Yuan. Ini membuatnya tidak bisa memahami. Hanya pada saat ini Wolf ingat bahwa leluhur lamanya bukanlah orang yang baik untuk berurusan. Hanya saja selama bertahun-tahun mengumbar dia membuatnya melupakan fakta ini. Sekarang leluhur tua marah, Wolf Fang juga benar-benar terkejut. Oh leluhur tua, aku hanya gelisah sesaat dan melupakan rasa kepatutanku. Leluhur tua, tolong maafkan. Serigala Fang berkata dengan sedih. Orang tua ini melakukan ini secara alami memiliki alasan untuk melakukan itu. Kamu, sebagai tuan muda klan Blackwing Iblis Serigala, jika kamu bahkan tidak bisa memahami hal ini, apa yang aku inginkan darimu? Lang Hun berkata dengan mendengus dingin. Wolf Fang terkejut dalam hati. Dia kehilangan kepalanya karena amarahnya baru saja, itu sebabnya dia kehilangan akal sehatnya. 10 tahun budidaya pahit hancur dalam sehari. Bagaimana mungkin Wolf Fang bisa tenang di dalam hatinya? Di antara ras iblis kita, banyak yang memiliki garis keturunan ras naga. Tapi di wilayah iblis terlarang ini, mereka yang memiliki garis keturunan naga sejati jarang terjadi seperti bulu burung phoenix dan tanduk kilin. Anak nakal itu melahirkan skala terbalik, dia berasal dari ras naga asli. Dan naga asli hanya keluar dari dalam sana. Mengerti? Petik 2. Ketika menyebutkan, di dalam sana, dua kata ini, Lang Hun sepertinya telah mengingat sesuatu yang menakutkan dan sangat menakutkan. Sama seperti Lang Hun, Wolf Fang juga sangat terkejut. Melihat ekspresi Wolf Fang, Lang Hun tahu bahwa dia mengerti dan berkata dengan dingin, sekarang, kamu mengerti mengapa orang tua ini melakukan itu, kan? Wolf Fang menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, leluhur tua, itu semua yang diserang serigala Fang dan hampir menghancurkan perselingkuhan yang penting. Leluhur tua, tolong hukumlah. Tidak sebatas menghukum. Aku juga tidak menyangka bocah bernama Ye Yuan itu benar-benar memiliki garis keturunan naga ortodoks sejati. Awalnya, aku hanya berpikir untuk memberinya pelajaran. Tidak berharap bahwa aku benar-benar membantunya untuk maju selangkah lebih maju. Petik 2. Tapi Ye Yuan itu jelas manusia. Mengapa dia memiliki garis keturunan naga sejati ortodoks? Serigala Fang berkata dengan bingung. Aku juga tidak yakin tentang ini. Tapi bagaimanapun juga, bocah ini pasti memiliki koneksi yang sangat dalam dengan ras naga. Bagaimanapun, itu juga bukan apa yang kita, ras yang lebih rendah, dapat ikut campur. Seperti yang dia katakan, Lang Hun mendukung buah dari bawah di telapak tangannya dan melemparkannya ke Wolf Fang, berkata, makanlah. Sudah cukup untuk mengkompensasi 10 tahun budidaya Anda. Anda memiliki garis keturunan Black Ski Divine Wolf terkuat di Blackwing Demonic Wolf Saya Clan. Saat melakukan hal-hal di masa depan, jangan terburu-buru. Petik 2. Wolf Fang menerima buah itu, wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan liar ketika dia buru-buru berkata, terima kasih banyak, leluhur tua. Adegan serupa juga terjadi di domain Jade Face Fairy Fox Clan. Yang berbeda adalah bahwa Ye Yuan hadir juga. Setiap beberapa ratus tahun, seorang ahli lomba naga muda akan keluar dari tempat itu. Kami menyebutnya sebagai Tuan Naga. Penampilan Tuan Naga setiap generasi semuanya akan meninggalkan legenda. Kekuatan garis keturunan mereka terlalu kuat. Begitu mereka dewasa, kami benar-benar tidak tertandingi. Kami menduga bahwa Tuan Naga adalah ahli lomba naga muda yang dikirim dari sana untuk marah. Menghitung sesuai dengan waktu, kira-kira harus ada Raja Naga yang muncul juga, kata Yu Huan. Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu setelah mendengarkan,
Aku hanya manusia, bukan Raja Naga. Lang Hun itu bahkan tidak bisa melihat hal ini. Yu Huan menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja dia bisa tahu. Tapi ini tidak menghentikannya untuk tidak mewaspadai kamu. Kekuatan ras naga bukanlah apa yang bisa kita, ras yang lebih rendah, bisa bayangkan. Bahkan jika kamu, aku manusia, ikatanmu dengan ras naga juga sangat dalam. Lang Hun, dia tidak berani mengambil risiko ini. Selanjutnya, Tuan Naga melahirkan skala terbalik, akan menjadi naga yang sebenarnya. Mengatakan bahwa kau adalah Tuan Naga, tidak ada yang berani untuk tidak mempercayainya juga. Petik 2. Seperti ini, ya, apakah itu Dragon Lord yang sangat kuat? Ye Yuan berkata dengan rasa ingin tahu. Lebih dari sekadar kuat, penampilan Raja Naga setiap generasi akan membangkitkan pembantaian sanguinari di wilayah iblis terlarang dewa. Dan di antara mereka, sebagian besar semuanya menjadi keberadaan tak terkalahkan di wilayah iblis terlarang dewa. Yu Huan berkata, baiklah kalau begitu. Karena Lang Hun salah, maka biarkan dia salah sampai akhir. Bagaimanapun, aku bukan Raja Naga. Leluhur tua Yu Huan tidak perlu memanggilku seperti itu juga. Saya akan memasuki pengasingan tertutup selama beberapa hari pertama, kemudian berangkat ke wilayah Dongming, kata Ye Yuan. Ini, Yu Huan ingin berbicara tetapi menghentikan dirinya sendiri. Apa, jika ada sesuatu, katakan saja. Ragu untuk apa? Ye Yuan berkata dengan bingung. Tuan Naga, kamu akan pergi ke daerah Dongming kali ini, jadi pastikan untuk berhati-hati dengan klan Rock Besar Gunung Seribu. Jangan terlibat konflik dengan mereka. Kenapa? Ye Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Di jalur kebangkitan generasi naga sebelumnya, dia langsung memusnahkan Tuan Muda klan Rock Gunung Besar Seribu Gunung. Mereka memiliki perseteruan maut yang tak terdamaikan dengan ras naga. Seribu Gunung klan Rock Besar juga merupakan progeni binatang buas surgawi. Naga mereka garis keturunan ras sangat kuat, dan mereka tidak takut ras naga. Petik 2. Ye Yuan menjadi mengerti, tetapi dia berkata tanpa peduli, tujuan saya perjalanan ini adalah untuk menemukan pohon roh Azure. Selama mereka tidak datang dan memprovokasi saya secara alami tidak akan pergi dan memprovokasi mereka. Petik 2. Setelah mendapatkan pohon roh Azure, Ye Yuan harus memikirkan cara untuk meninggalkan daerah iblis terlarang juga. Perang dunia luar, situasi dunia tanpa akhir mungkin tidak terlihat bagus. Ye Yuan tidak bisa mengatur pikirannya dengan nyaman juga. Di hutan lebat, petir berputar di sekitar tubuh Ye Yuan. Angin sepoi-sepoi mengikuti. Tiba-tiba, sosok Ye Yuan menghilang dari pandangan. Ketika dia muncul lagi, sosok Ye Yuan sudah beberapa puluh ribu kaki jauhnya. Dan ini hanyalah sesuatu yang terjadi dalam sekejap mata. Seni Sateling Light Extreme angin guntur ini benar-benar sulit untuk dilatih. Dalam 3 hari, aku baru saja belajar dasar-dasarnya. Tetapi bahkan jika itu hanya mempelajari dasar-dasarnya, jika aku bertemu Wolf Fang sekarang, aku juga bisa benar-benar mengalahkannya dengan cepat. Ye Yuan bergumam pada dirinya sendiri. 3 hari ini, Ye Yuan telah melatih seni sateling cahaya ekstrim angin guntur ini selama ini. Ini adalah teknik bela diri yang sangat tangguh. Tetapi kondisi dan kesulitan kultivasi sangat keras. Seseorang perlu memahami angin dan guntur, dua jenis konsep, pada saat yang sama. Lebih jauh lagi, itu perlu mencapai tingkat niat sejati secara bersamaan. Ye Yuan telah lama memahami maksud sejati dari aliran angin. Tetapi karena ingin melatih teknik bela diri ini, ia tidak memiliki niat benar guntur. The Origin Magnetism Spirit Wood adalah harta karun tertinggi sifat petir, membawa konsep guntur itu sendiri. Dengan Ye Yuan menyempurnakan kayu magnetisme asal, dia bisa mengumpulkan konsep guntur pada saat yang sama, itu tidak berbeda dengan memahaminya sendiri. Sekarang angin dan guntur niat sebenarnya sudah dikuasai, Ye Yuan akhirnya bisa mengolah teknik bela diri ini. Aspek yang hebat dari teknik bela diri ini adalah bahwa ia dapat berkembang setelah pemahaman konsep seniman bela diri meningkat. Jika Ye Yuan memahami niat sejati tertinggi, maka kecepatannya akan menantang surga. Tapi kesulitan pelatihan seni sateling angin ringan ekstrim angin guntur ini masih agak melebihi harapan Ye Yuan. Waktu 3 hari, Ye Yuan hanya mengembangkan keterampilan ini ke level masuk. Meskipun itu hanya entry level, kecepatan Ye Yuan saat ini jauh lebih besar dari sebelumnya juga. Menyerap kayu magnetisme asal magnet dan memakan buah esensi guntur, aku menerobos ke laut jiwa tingkat keempat sekarang sudah merupakan sesuatu yang terjadi secara alami ketika saluran terbentuk. Kata Ye Yuan. Bab 646-646
Cepat lihat, seseorang melampaui kesengsaraan. Ke arah itu, bukankah itu tempat Tuan Ye berkultivasi? Mungkinkah Tuan Ye sedang mengatasi kesengsaraan? Bukankah Mr. Ye tahap awal tier 4? Anda melihat betapa mengerikannya awan kesusahan di langit. Mengapa itu tampak seperti melampaui kesengsaraan surgawi yang lebih besar? Tiba-tiba, awan kesusahan tiba-tiba. Di dalam jade Face Fairy Fox Clan segera menjadi hidup. Banyak orang semua tahu bahwa Ye Yuan pergi ke hutan lebat untuk bercocok tanam, tetapi tidak berharap bahwa Ye Yuan benar-benar akan menerobos ke alam laut jiwa tingkat menengah begitu cepat. Setelah seniman bela diri manusia menerobos ke alam laut jiwa, setiap terobosan tahap kecil juga akan menimbulkan kesengsaraan surgawi. Hanya saja kesengsaraan surgawi semacam ini, dibandingkan dengan kesusahan surgawi 5-9 yang dilewati Ye Yuan sebelumnya, sangat kurang. Kesengsaraan surgawi seperti itu disebut kesengsaraan surgawi kecil. Meskipun mungkin tidak bisa dibandingkan dengan kesengsaraan surgawi yang lebih besar, kesengsaraan surgawi lebih rendah juga muncul sesuai dengan kekuatan seniman bela diri. Saat kecerobohan dan seseorang masih akan kehilangan nyawa mereka dan pergi ke dunia bawah. Kesengsaraan surgawi Ye Yuan lebih kuat itu benar-benar tidak seperti seorang seniman bela diri tier 4 yang melampaui kesengsaraan. Yusin memandang awan kesusahan jauh dan bergumam, kekuatan Mr. Ye itu sendiri terlalu kuat. Kesengsaraan surgawi yang dijatuhkan terlalu mengerikan. Bahkan jika itu aku tidak berani mengatakan bahwa aku bisa melampaui kesengsaraan surgawi ini juga. Apakah ini benar-benar kesengsaraan surgawi yang lebih rendah? Kesengsaraan surgawi yang demikian, dapatkah Tuan Ye mengatasi kesengsaraan dengan sukses? Petik 2. Big Brother Ye Yuan sangat luar biasa bahkan ketika melampaui kesengsaraan. Aku percaya bahwa dengan kekuatan Big Brother Ye Yuan, dia pasti bisa melampaui itu. Yusu sudah lama menjadi penggemar mati otak Ye Yuan. Kamu, gadis ini, benar-benar tidak berperasaan. Aku tahu bahwa Tuan Ye luar biasa. Tetapi kesusahan surgawi ini bukan lelucon. Tidak? Tunggu, dalam kesusahan surgawi itu, tampaknya masih ada kesengsaraan jiwa. Dual kesengsaraan tiba bersama. Tuan Ye He, dia sebenarnya melampaui kesengsaraan surgawi dan kesengsaraan jiwa pada saat yang sama. Yusin menarik napas dingin. Yusin merasa bahwa otaknya agak tidak bisa membungkus dirinya dengan itu. Terlepas dari siapa yang melampaui kesengsaraan, mereka semua akan memilih untuk melampaui kesengsaraan surgawi dan kesengsaraan jiwa secara terpisah. Tapi Ye Yuan benar-benar ingin melampaui secara bersamaan. Seberapa kuat rasa percaya diri yang dibutuhkan ini? Ketika Yusu mendengar Yusin berkata begitu, tinju mungilnya mengepal juga. Jelas, dia sangat khawatir, tetapi dia masih berkata dengan keras kepala, tidak peduli apa, kakak besar Ye Yuan pasti akan baik-baik saja. Yusin memandang Yusu dan tidak bisa menahan kata-kata. Jika itu sebelumnya, dia pasti akan mencela Yusu karena tidak peka. Tapi sekarang, dia tahu bahwa Ye Yuan menganggap Yusu dengan perhatian khusus. Tidak peduli apa, dia tidak berani mengatakan kata-kata semacam ini kepada Yusu lagi. Para penonton saat ini sedang berdiskusi dengan penuh semangat ketika tiba-tiba, suara gemuruh naga datang dari kejauhan. Di bawah mata semua orang yang tercengang, seekor naga merah raksasa melonjak ke atas, langsung menuju langit. Ledakan, naga besar secara langsung membubarkan awan kesengsaraan, membuat semua orang menatap dengan pandangan tercengang dan mulut ternganga. Bukankah ini terlalu dibesar-besarkan juga? Aku belum pernah melihat sebelumnya bahwa seseorang masih bisa melampaui kesengsaraan seperti ini. Tuan Ye memang layak menerima seseorang yang memiliki garis keturunan ras naga. Kekuatan ini, terlalu menantang surga. Setelah kira-kira 10 hari, 3 angka melewati jalan yang luas. Kakak Ye Yuan, aku tidak bisa lagi. Kecepatan gerakanmu dan Tuan Muda terlalu cepat. Aku, di belakang Ye Yuan, kata Yusu sambil terengah-engah. Awalnya, Yu Huan hanya berencana membiarkan Yusin menemani Ye Yuan sendirian. Siapa yang tahu bahwa Yusu menyelinap keluar langsung dan mengikuti Ye Yuan dan Yusin, mereka berdua, di sepanjang jalan. Dengan kekuatan Ye Yuan, bagaimana mungkin Yusu menyembunyikannya? Tak lama, Yusu diangkut keluar. Tapi Ye Yuan tidak banyak bicara dan membawanya langsung. Dibandingkan dengan Yusin, Ye Yuan masih menyukai Yusu, gadis kecil yang polos dan bercahaya ini, lebih. Dengan dia menemani di sepanjang jalan, itu juga cukup bagus. 3 orang melewati beberapa daerah di sepanjang jalan. Yusin membawa untuk memainkan sedikit efek yang adil. Dia sangat jelas tentang distribusi topografi dan menghindari klan yang sedikit lebih kuat.
Sepanjang perjalanan ini, mereka tidak mengalami bahaya. Kadang-kadang, ada beberapa klan buta, yang bahkan tidak bisa menahan penindasan naga sejati Ye Yuan. Bergegas dalam perjalanan 2 hari ini sulit. Mari kita istirahat di sini sebentar, kata Ye Yuan. Sepanjang jalan, Ye Yuan juga tidak menganggur. Dia bisa memanfaatkan waktu perjalanan untuk berlatih. Dia telah terus-menerus mengembangkan seni sateling cahaya ekstrim angin guntur. 10 hari ini, teknik bela diri ini sudah dibudidayakan ke dunia prestasi kecil. Jika tidak demi menunggu Yusin dan Yusu, dia akan mencapai sejak lama. Ketiga orang itu langsung beristirahat di pinggir jalan. Yusin berkata, di depan jalan ini, masih ada perjalanan setengah hari, dan kita akan dapat memasuki batas wilayah Dongming. Wilayah Gunung Azure hanya tempat yang di sebelah perbatasan. Wilayah Dongming adalah dewa daerah inti iblis terlarang daerah inti sejati. Perlombaan di sini, terlepas dari apakah itu jumlah atau kekuatan individu, berada pada tingkat yang sama sekali berbeda dari wilayah Gunung Azure. Klan Serigala Setan Blackwing, ketika ditempatkan di sini, hanya di antara rata-rata di bawah untuk klan rata-rata. Petik 2. Menuju kekuatan daerah iblis terlarang dewa ini, Ye Yuan sudah lama terbiasa. Salah satu dari klan yang berjalan secara acak dari sini bisa menyapu dunia kecil. Ketika Anda mengirim saya ke domain Dark Fiend Tiger, bawa Yusu dan kembali. Pada saat itu, saya secara alami akan mendapat kompensasi, kata Ye Yuan. Mendengar Ye Yuan berkata begitu, Yusin dan Yusu keduanya mengungkapkan ekspresi kengganan. Tetapi mereka juga tahu bahwa ini bukan dunia mereka. Klan peri berwajah rubah giok terlalu lemah dan sama sekali tidak bisa beradaptasi dengan hukum rimba di sini. Ye Yuan membuat mereka kembali sebenarnya melindungi mereka. 3 orang beristirahat sebentar, lalu berangkat ke wilayah Dongming. Yang mengejutkan Ye Yuan adalah bahwa begitu mereka memasuki batas wilayah Dongming, mereka dikelilingi oleh sekelompok pria kekar. Kekuatan pria berotot berwajah gelap yang memimpin kelompok itu tidak biasa, dia berada di puncak tahap awal budidaya tier 5. Hanya saja dia tanpa pandang bulu berkata, "Hehe, kamu mata-mata. Ingin diam-diam menyusup ke dalam Viresos Trudiper Bear Klan Bear. Impian, saudaraku, pukul mereka." Ekspresi Ye Yuan jatuh. Sekelompok orang ini mengatakan bahwa mereka adalah mata-mata tanpa sajak atau alasan. Benar-benar mencari kematian. Ketika seorang pria berotot mengetuk palu yang baru saja akan mendarat di kepala Ye Yuan, sosok Ye Yuan tiba-tiba menghilang. ARGH, itu hanya untuk mendengar tangisan yang menyedihkan. Pria berotot berwajah gelap yang memimpin langsung diangkat oleh Ye Yuan dan menabrak pohon besar. Ahli tier 5 tahap awal sebenarnya tidak memiliki peluang sedikit pun untuk melawan di bawah kekuatan Ye Yuan. The Wind Thunder Extreme Light Sateling Art digabungkan dengan Origin Magnetic Field, kekuatannya memangkas semua perlawanan. Beruang besar dan bodoh itu tidak melihat dengan jelas bagaimana Ye Yuan bergerak sama sekali. Kamu, orang-orang ini, sangat tidak masuk akal. Kami hanya ingin meminjam jalan di sini. Kamu memprovokasi dan kamu ingin dengan kejam membunuh kami. Ye Yuan berkata dengan mendengus dingin. Membangun pria kekar berwajah gelap itu sangat besar tetapi dijepit ke pohon oleh Ye Yuan. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia juga tidak bisa melepaskan diri. Wajahnya menjadi hitam dan merah. Batuk, 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 jika Anda memiliki kemampuan, bunuh saya. Tuan muda pasti akan membalas dendam untuk saya. Anda mata-mata, ingin menyusup ke wilayah kami untuk mencari informasi, tidak mungkin. Pria kekar berwajah gelap berkata dengan tercekat. Ye Yuan memiliki pandangan bingung dan berkata dengan kesal, kami hanya ingin pergi ke wilayah Dark Fiend Tiger dan perlu melewati dari tempat Anda di sini, itu saja. Mata-mata dan mata-mata apa? Pria kekar tertegun juga dan berkata, kalian tidak di sini untuk Viresos Crystal. Bab 647. Kristal Sumber Daya Viresos. Alis Ye Yuan berkerut saat dia berkata. Aku tidak mengatakan apa-apa. Pria kekar berwajah gelap menyadari bahwa lidahnya terpeleset dan buru-buru menutup mulutnya. Ye Yuan tahu bahwa ini adalah kesalahpahaman dan secara alami tidak bisa membunuh orang secara acak juga. Pria kekar berwajah gelap ini lambat di kepalanya. Meskipun dia berubah menjadi bentuk manusia, dia masih beruang besar yang bisu. Ye Yuan masih belum menemukan situasinya, dan beruang yang besar dan bodoh ini membiarkan lidahnya menyelinap sendiri. Tapi kristal Viresos yang disebutkan oleh beruang besar ini benar-benar menggerakkan Ye Yuan. Viresos Crystal adalah sejenis kristal biji yang mengandung kekuatan sumber api yang sangat kaya. Untuk seniman bela diri atribut api,
itu sangat bermanfaat untuk budidaya. Tapi yang Ye Yuan pikirkan bukan ini. Cleansing sandal Secret Flame-nya sudah mencapai titik persimpangan. Viresos Crystal ini kebetulan bisa membantu cleansing sandal Secret Flame berkembang. Ye Yuan melonggarkan cengkeramannya dan berkata dengan dingin, aku sudah bilang, kita baru saja lewat. Jika kamu masih melecehkan secara tidak masuk akal, aku tidak akan sopan. Dia melonggarkan antrean di sini untuk menariknya nanti. Meskipun beruang bodoh besar itu bodoh, jika Ye Yuan menyatakan minatnya pada kristal Viresos, beruang bodoh besar pasti akan bisa membedakan sesuatu. Jadi ketika dia sama sekali tidak tertarik pada kristal Viresos, pria berotot ini benar-benar tertarik padanya. Pria berotot itu sangat terkejut ketika dia melihat Ye Yuan melonggarkan cengkeramannya dan berkata, kalian benar-benar tidak di sini untuk kristal Viresos. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, apa kristal Viresos dan yang lainnya? Berapa kali Anda ingin saya katakan kepada Anda, kami hanya melewati. Ketika pria berotot itu melihat bahwa Ye Yuan sama sekali tidak tertarik dengan kristal Viresos, dia juga merasa bahwa dia terlalu terburu-buru sebelumnya dan buru-buru meminta maaf karena malu. Dia berkata, maaf tentang hal itu, adik lelaki ini. Akulah, Xiong Hui, yang tidak mengetahui situasinya. Maaf atas hal itu. Tidak, tunggu, kau seorang manusia. Hanya pada saat ini, pria berotot ini bereaksi terhadapnya, dan ekspresinya tidak bisa membantu berubah ketika ekspresinya menjadi gelap sekali lagi. Kakak besar Ye Yuan memiliki garis keturunan naga sejati. Jauh lebih mulia darimu, beruang bodoh ini. Yusu berkata dengan marah. Pria berotot itu menoleh dan menatap Ye Yuan dengan curiga. Ye Yuan tersenyum tipis. Tekanan naga pada tubuhnya yang dikeluarkan samar-samar terlihat. Pria berotot itu tidak bisa tidak terkejut. Tekanan naga ini sangat ortodoks dan bukan lelucon. Jadi, itu adalah penerus ras naga. Xiong Hui tidak sopan, Xiong Hui buru-buru berkata. Melihat kelakuanmu yang kacau, sepertinya kamu mengalami beberapa masalah. Hanya beberapa potong Viresos Crystals. Itu tidak begitu serius sampai kalian harus menendang keributan seperti itu, kan? Ini juga bahwa kamu bertemu dengan saya. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah membunuh kalian semua sekarang. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh. Ini, Xiong Hui menunjukkan pandangan ragu-ragu. Jelas, dia berada dalam dilema apakah akan memberitahu Ye Yuan atau tidak. Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh ketika dia melihat situasi, karena kamu memiliki sesuatu yang aneh untuk diungkapkan, tidak apa-apa untuk tidak mengatakannya. Kita masih harus buru-buru dalam perjalanan kita. Katakanlah perpisahan kita di sini. Tapi aku harus mengingatkan Anda, meskipun Viresos Crystals sangat bermanfaat bagi klan Viresos True Deeper Bear Anda, racun api di Viresos Crystals sangat sulit dihilangkan. Saat menggunakan, berhati-hatilah. Yusin, Yusu, ayo pergi. Petik 2. Kristal Viresos ini memang sangat langka. Atribut api sudah sangat kuat. Tetapi mereka yang tahu bahwa itu mengandung racun api di dalam tidak banyak. Karena ketika orang biasa menyerap kristal Viresos, mereka tidak mungkin menyerap dalam jumlah besar. Karena mereka tidak bisa menahan kekuatan sumber api di kristal sumber daya sama sekali. Tetapi Viresos True Deeper Bears berbeda. Mereka adalah ras iblis atribut api dan memiliki afinitas yang sangat kuat terhadap kekuatan sumber api. Semakin banyak kristal Viresos yang mereka serap, semakin baik. Namun, ketika menyerap kekuatan sumber api di kristal sumber daya, seseorang tidak akan merasakan apapun untuk sementara waktu. Tapi setelah Viresos Crystals diserap semakin banyak, akumulasi racun api akan semakin dalam. Pada saat ditemukan, racun pada dasarnya sudah akan menyerang tanda vital. Selesai berbicara, Ye Yuan berjalan maju bahkan tanpa menoleh ke belakang. Kata-kata Ye Yuan langsung menembus garis pertahanan mental Xiong Hui. Ye Yuan baru saja keluar beberapa langkah ketika Xiong Hui berteriak dari belakang, mohon tunggu, adik kecil. Apakah ada hal lain? Kita masih harus bergegas sepanjang jalan kita dan tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan kalian semua. Ye Yuan pura-pura tidak sabar dan berkata. Xiong Hui buru-buru berkata, adik kecil memiliki pengalaman yang luas dan pengetahuan yang luas. Untuk benar-benar mengetahui kelemahan kristal Viresos. Hanya saja, saya bertanya-tanya apakah adik kecil memiliki cara untuk menghilangkan racun. Jadi bagaimana jika aku melakukannya, jadi bagaimana jika aku tidak? Bukankah kamu bahkan tidak mau mengatakan apa-apa sebelumnya? Seperti yang terjadi, aku tidak mau mendengarkan juga. Jadi jangan bertele-tele. Ye Yuan berbalik sekali lagi dan ingin pergi.
Xiong Hui melihat Ye Yuan dengan tabah merasa lebih yakin. Dia buru-buru menghentikannya dan berkata, "Adik kecil, Xiong Hui baru saja melakukan pelanggaran." "Diberi pelanggaran, saya akan memberi tahu adik kecil apa adanya. Jika adik kecil dapat memberikan cara untuk memberantas racun, saya percaya bahwa Tuan Muda dan klan kepala pasti akan berterima kasih tanpa henti." Petik 2. Sebenarnya, Ye Yuan sudah menebak beberapa hal sejak lama melalui sikap Xiong Hui. Kawanan beruang sejati Viresos ini pasti memiliki seseorang yang memurnikan dan menyerap kristal Viresos tanpa menghiraukan nyawa mereka, yang mengakibatkan keracunan sendiri. Tetapi kejadian itu tidak harus berakhir di sini. Kalau tidak, Xiong Hui ini juga tidak akan terlalu khawatir tentang apapun, membunuh di depan mata. Hanya setelah mendengar kata-kata Xiong Hui barulah Ye Yuan akhirnya tahu apa yang terjadi pada klan beruang sejati Viresos. Ternyata beberapa waktu lalu, urat biji Viresos kristal ditemukan di dalam wilayah Viresos True Deeper Bear Clan. Ini membuat klan beruang senang sampai mati. Mereka menambang sekelompok kristal Viresos, dan kepala klan, Xiong Zhan, mulai memperbaiki dan menyerap mereka dengan terburu-buru. Xiong Zhan ini adalah puncak tahap awal tier 6. Setelah menyerap batch kristal Viresos ini, dia pasti akan mampu menembus ke tier 6 tahap menengah. Daya pikat untuk naik pangkat terlalu serius. Tentu saja, alasan mengapa Xiong Zhan terburu-buru untuk meningkatkan kekuatannya sebenarnya adalah untuk membiarkan klan beruang menekan klan naga banjir ungu yang berdekatan. Xiong Zhan sama sekali tidak menyadari bahwa memurnikan kristal Viresos masih memiliki efek negatif semacam ini. Hasilnya adalah dia melampaui batas dirinya sendiri. Sekarang, bukan saja dia tidak bisa menerobos, dia malah menjadi kusut dengan racun api dan benar-benar tidak dapat memberantasnya. Meskipun klan beruang segera mengunci berita, klan naga banjir ungu tampaknya telah merasakan sedikit sesuatu. Periode waktu ini, mereka terus menguji klan beruang tanpa henti. Xiong Zhan berada dalam pengasingan tertutup sekarang. Tuan Muda, Xiong Tai, hanya bisa memerintahkan orang untuk menutup semua gerbang ke wilayah itu untuk mencegah naga banjir ungu dari melakukan sesuatu yang mencurigakan. Hasilnya adalah adegan ini terjadi sebelumnya. Ye Yuan mau tak mau merasa lucu di hatinya ketika dia mendengar. Dia bahkan agak bingung bagaimana beruang bodoh besar ini bersaing dengan klan naga banjir ungu sampai sekarang. Mengirim orang untuk menutup semua pintu masuk dan keluar. Bukankah ini membuatnya semakin mencolok semakin mereka berusaha menyembunyikannya? Bahkan jika klan naga banjir ungu tidak tahu apa-apa, mereka juga bisa menebak bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada klan beruang. Akan aneh jika mereka tidak menjarah rumah yang terbakar saat ini. Selanjutnya, Xiong Hui beruang bodoh besar ini, Ye Yuan bahkan belum bertanya apa-apa, dan dia mengaku sendiri. Ye Yuan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. "Adik kecil, jika kamu dapat membantu kepala klan menghilangkan racun api, Viresos True Deeper Bear klanku pasti akan berterima kasih dengan murah hati," kata Xiong Hui. Ye Yuan merenung sejenak dan membuka mulutnya, "Tidak masalah membiarkanku membantu kepala klanmu menghilangkan racun api. Tapi aku punya syarat," Xiong Hui berkata, "selama kamu bisa membiarkan klan Head pulih kembali, lupakan satu syarat, bahkan 100 syarat tidak akan menjadi masalah." Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, Sebenarnya kondisi ini juga sejalan dengan menyelamatkan klan Head Anda. Saya ingin 50 buah kristal Viresos.